Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai akidah yang dalam hal ini akidah menurut firqah atau sekte lain. Ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah sekte selain Ahlussunnah sebagai nama dari ilmu akidah, dan yang paling terkenal diantaranya adalah yang pertama, ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologis mutakallimin atau pengagum ilmu kalam, seperti aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan kelompok yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena ilmu kalam itu sendiri merupakan suatu hal yang baru lagi diada-adakan dan mempunyai prinsip takoful atau mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan tidak dilandasi ilmu, dan larangan tidak bolehnya nama tersebut dipakai karena bertentangan dengan metodologi ulama salaf dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Yang kedua, filsafat. Istilah ini dipakai oleh para filosof dan orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah karena dasar filsafat itu adalah khayalan, rasionalitas fiktif, dan pandangan-pandangan khurafat tentang hal-hal yang gaib. Yang ketiga, tasawuf. Istilah ini dipakai oleh sebagian kaum sufi, filosof, orientalis, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah karena merupakan penamaan yang baru lagi diada-adakan. Di dalamnya terkandung igauan kaum sufi, klaim-klaim dan pengakuan-pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam akidah. Penamaan tasawuf dan sufi tidak dikenal pada awal Islam. Penamaan ini terkenal ada setelah itu atau masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam. Dr. Sabir Taimah memberi komentar dalam kitabnya As-Sufiyah Mu'taqadan dan Maslakan bahwa jelas bahwa tasawuf dipengaruhi oleh kehidupan pendeta Nasrani. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba dan berdiam di biara-biara, dan ini banyak sekali. Islam memutuskan kebiasaan ini ketika ia membebaskan setiap negeri dengan tauhid. Islam memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan dan memperbaiki tata cara ibadah yang salah dari orang-orang sebelum Islam. Syekh Dr.
Ihsan Ilahi Zahir, wafat tahun 1407 Hijrah, berkata di dalam bukunya At-Tasawuf Al-Mansa wal Masadir, apabila kita memperhatikan dengan teliti tentang saran sufi yang pertama dan terakhir belakangan, serta pendapat-pendapat yang dinukil dan diakui oleh mereka di dalam kitab-kitab sufi, baik yang lama maupun yang baru, maka kita akan melihat dengan jelas perbedaan yang jauh antara sufi dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kita tidak pernah melihat adanya bibit-bibit sufi di dalam perjalanan hidup Nabi dan para sahabat beliau, yang mereka sebaik-baik pilihan Allah dari para hambanya setelah para nabi dan rasul. Sebaliknya, kita bisa melihat bahwa ajaran tasawuf diambil dari para pendeta Kristen, Brahmana, Hindu, Yahudi, serta Zuhud dan Buddha, konsep As-Syu'ubi di Iran yang merupakan majusi di periode awal kaum Sufi, Gnosia, Yunani, dan pemikiran Neoplatoisme yang dilakukan oleh orang-orang Sufi belakangan. Syekh Abdurrahman Al-Wakil berkata di dalam kitabnya Masru'ut Tasawuf, sesungguhnya tasawuf itu adalah tipuan makar paling hina dan tercela. Syaitan telah membuat hamba Allah tertipu dengannya dan memerangi Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya tasawuf adalah sebagai kedok majusi agar ia terlihat sebagai seorang yang ahli ibadah, bahkan juga kedok semua musuh agama Islam. Bila diteliti lebih mendalam, akan ditemui bahwa di dalam ajaran sufi terdapat aliran Brahmanisme, Buddhisme, Zoroasterisme, Platoisme, Yunani, Nasrani, dan paganisme. Yang keempat ialah ilahiyat atau teologi. Ilahiyat adalah kajian akidah dengan metodologi filsafat. Ini adalah nama yang dipakai oleh mutakalimin, para filosof, para orientalis, dan para pengikutnya. Ini juga merupakan penamaan yang salah, sehingga nama ini tidak boleh dipakai karena yang mereka maksud adalah filsafatnya kaum filosof dan penjelasan-penjelasan kaum mutakalimin tentang Allah menurut persepsi mereka. Yang kelima adalah kekuatan di balik alam metafisik. Sebutan ini dipakai oleh para filosof dan para penulis barat, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena hanya berdasarkan pada pemikiran manusia semata dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang yang menamakan apa yang mereka yakinin dari prinsip-prinsip atau pemikiran yang mereka anut sebagai keyakinan, sekalipun hal itu palsu, batil, atau tidak mempunyai dasar dalil akli maupun nakli. Sesungguhnya akidah yang mempunyai pengertian yang benar yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih serta ijma' salafus soleh. Demikian sobat-sobatku,
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.